Adiguna Company salah satu perusahaan besar yang sudah mengepakkan sayapnya di luar negeri. Produk utamanya adalah peralatan rumah tangga yang sudah memiliki nama di seluruh dunia. Bahkan setiap ada produk baru pasti akan langsung terjual habis, membuat Adiguna Company menjadi salah satu perusahaan yang paling diperhitungkan di dunia bisnis dan menempati perusahaan nomor satu sebagai perusahaan yang sangat populer di masyarakat. Dan juga jangan lupa Adiguna Company juga bergerak di bidang properti dengan nama dagang Adiguna Property, membuat mereka semakin melambung pesat. Di sanalah Felicia bekerja sebagai seorang OG, bahkan pendapatnya sangat besar, setidaknya sedikit menutupi untuk dirinya membayar hutang meskipun sebenarnya belum cukup karena ada biaya sehari-hari juga. Dan juga untuk melunasi hutangnya kepada Mbok Sumi. Padahal Mbok Sumi melarang Felicia untuk melunasinya, tapi Felicia merasa tidak enak karena Mbok Sumi sudah baik sekali dengannya. Saat baru saja bekerja, banyak karyawan yang memandang Sheila dengan tatapan kasihan, iri dan juga banyak lagi karena wajah paras Felicia yang membuatnya banyak diiri oleh para wanita. Dan juga tatapan memuja dari para lelaki dan juga ada tatapan kasihan, mungkin berpikir kalau Sheila masih muda tetapi harus menjadi OG di sana. Namun Felicia tak menghiraukannya dan memilih untuk tetap bekerja keras untuk membanting tulang mencari uang dan melupakan mimpi kecilnya dulu untuk menjadi seorang dokter. 5 tahun kemudian. 5 tahun sudah Felicia bekerja di Adiguna Company, namun meskipun gajinya tinggi tetapi semua itu hanya untuk menutupi hutang yang terus saja menumpuk, padahal Felicia merasa bahwa hutangnya sudah banyak sekali ia bayar dan membuat hidupnya masih saja kesulitan dalam urusan keuangan. Usianya sekarang sudah menginjak usia 23 tahun, di mana wajah cantiknya semakin terlihat namun tertutupi oleh pekerjaannya yang hanya sebagai OG. "Fel, kamu gak capek ya kerja ginian terus?" tanya Mbak Suci kepada Felicia saat mereka sedang beristirahat di jam makan siang di ruang OG setelah sholat duhur tadi, karena OG tidak diperbolehkan untuk makan di kantin. Bukannya tidak diperbolehkan sih, sebenarnya boleh saja, namun banyak karyawan yang merasa jijik karena menganggap kalau OG itu jabatannya rendah dan menjijikkan. Mungkin yang dimaksud adalah OG memiliki tingkatan pendidikan yang rendah dari karyawan yang bekerja di sana. Namun mereka tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Memang benar OG di sana jabatannya lebih rendah dan hanya membersihkan ruangan, tidak lebih. Kalian tahu gak? Pekik Wulia, rekan kerja Felicia dan juga Mbak Suci, usianya masih di atas Felicia 3 tahun, sedangkan Mbak Suci terpaut 10 tahun dengan Felicia, sehingga Felicia memanggilnya Mbak. "Ada apaan sih, Wul?" tanya Mbak Suci karena Wulia masuk ke ruangan dengan tergesa-gesa dan juga ngos-ngosan. "Astaga, bentar, ngatur nafas dulu," ucap Wulia. Felicia dan Mbak Suci pun hanya bisa memandang Wulia dengan tatapan lucu karena memang Wulia adalah rekan kerja yang sangat heboh sekali, namun membangkitkan semangat untuk bekerja dan juga sering sekali bercanda sehingga suasana kerja tidak terlalu bosan. "Tadi waktu aku lagi bersihin ruangan HRD, Bu Luna tadi ada di dalam sambil terima telepon dan ngomong kalau akan ada presidir baru yang akan menggantikan Pak Teguh," sahut Wulia, membuat Felicia dan Mbak Suci terkejut. Pasalnya Pak Teguh adalah pewaris dari kakeknya Pak Indra yang sudah pensiun karena usianya yang sudah hampir 85 tahun. "Apa? Terus siapa emangnya yang gantiin?" tanya MBK Suci penasaran. "Nah itu aku juga gak tahu. Tapi aku dengar-dengar dari karyawan yang sedang bergosip sih, katanya anaknya yang kuliah di luar negeri yang bakalan gantiin karena anaknya itu ternyata juga direktur utama perusahaan Adiguna Company yang berada di Amerika," ucap Wulia. "Astaga, Wul, kamu kok bisa tahu semuanya sih?" ucap Felicia tak habis pikir kalau soal gosip Wulia adalah ratunya emang. "Hehehe, tadi gak sengaja kedengaran, ya udah dilanjutin aja mengupingnya," sahut Wulia.
Dasar kamu itu emang ya, ucap MBK Suci. Udah lebih baik kita kembali kerja deh tuh, lihat waktunya udah mau masuk, sahut Felicia dan membuat mereka mengakhiri gosip dadakan tadi. Felicia tak terlalu bermasalah siapa yang nantinya yang akan memimpin perusahaan, tapi yang terpenting dia tetap bekerja, maka semuanya tidak masalah baginya karena yang dia butuhkan sekarang adalah pekerjaannya untuk tetap menghasilkan uang. Pukul 5 sore Felicia sudah bersiap untuk pulang karena semua pekerjaan sudah selesai dan juga karyawan sudah pulang lebih dari 1 jam yang lalu. Dalam perjalanan pulang Felicia melihat ada abang penjual bakso dan membuat dia ingat akan Mbok Sumi yang beberapa hari ini sedang sakit, mungkin dengan membawakan bakso Mbok Sumi bisa makan walaupun hanya sedikit. Felicia sudah sampai di rumah, dia memang sudah tinggal dengan Mbok Sumi karena kasihan jika Mbok Sumi harus sendirian di rumahnya dan juga rumah Felicia mungkin jauh lebih baik daripada rumahnya yang terbuat dari anyaman bambu saja. Mbok Sumi, Feli pulang. Sapa Felicia saat masuk ke dalam rumah namun tidak melihat keberadaan Mbok Sumi di sana. Felicia pun mencari keberadaan Mbok Sumi karena di kamarnya beliau juga tidak ada, padahal tadi pagi Mbok Sumi tak beranjak sedikit pun dari kamarnya karena merasa sakit. Mbok, panggilnya mencari ke belakang rumah di mana di sana ada kebun kecil hanya untuk menanam beberapa sayuran untuk dimasak sekalian menghemat uang belanja. Mbok, pekik Felicia saat melihat Mbok Sumi ternyata berada kebun sedang memetik beberapa sayuran. Feli, sudah pulang? Ucap Mbok Sumi menghampiri Felicia. Astaga Mbok, ini kenapa sih? Udah gak usah dilanjutin biar nanti Feli aja yang lanjutinnya, ucapnya kemudian membawa Mbok Sumi ke dalam. Ini Mbok, ucap Felicia sambil memberikan bungkusan bakso di dalam plastik. Apa ini Fel? Tanya Mbok Sumi. Tadi Feli gak sengaja lihat penjual bakso Mbok di jalanan jadi Feli beli deh, kasihan orangnya Mbok sudah tua tapi masih saja jualan, ucap Felicia tidak tega melihat penjual tadi. Kamu itu ya, memang persisi seperti ibu kamu yang selalu saja senang menolong orang. Ucap Mbok Sumi kemudian memakan bakso yang dibawakan oleh Feli. Setelah selesai semuanya Mbok Sumi juga sudah ke kamar. Felicia juga ke kamar mengistirahatkan tubuhnya yang sangat capek sekali. Meskipun sudah terbiasa dengan pekerjaan sebagai OG namun tetap saja capek, apalagi Adiguna Company sangatlah besar dan harus dibersihkan setiap hari meskipun dengan banyak pegawai OG dan OB lainnya. Aduh capeknya, tutur Felicia berbaring di ranjang kapuknya. Bahkan untuk membeli ranjang busa saja Felicia harus berpikir lagi. Kalau sekiranya tidak perlu maka Felicia memilih tidak membeli dan memilih untuk mencari barang yang lebih murah saja daripada menghamburkan uang hanya untuk barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Felicia terbangun dari berbaringnya dan duduk di jendela kamarnya sambil merenungkan nasibnya. Di usia mudanya dia sudah harus kehilangan kedua orang tuanya karena sebuah kecelakaan yang membuat orang tuanya meregang nyawa dan meninggalkan Felicia sendiri di sana karena mereka tidak memiliki saudara sama sekali. Felicia juga harus membayarkan hutang yang dibawa oleh ayahnya itu sehingga Felicia harus mengubur dalam-dalam mimpinya untuk menjadi seorang dokter. Dia harus mencari uang untuk melunasi semua hutang ayahnya yang jumlahnya sangat besar itu. Jadi setelah lulus SMA dia langsung melamar pekerjaan di salah satu perusahaan besar karena dibantu oleh tetangganya yang juga sudah bekerja di sana. Mengingat perjuangan kerasnya bisa sampai hari ini masih bertahan membaut, Felicia kadang bangga kepada dirinya sendiri karena mampu melewati cobaan hidup yang sangat sulit setelah kedua orang tuanya meninggal. Bagaimana kondisi ayah sama ibu di sana ya? Sahut Felicia sambil melihat langit malam dari jendela rumahnya dengan air mata yang menggenang mengingatkan dirinya dengan kedua orang tua tercintanya.
Felicia memang tegar, tapi ada kalanya dia sangat merindukan ibu dan ayahnya yang sudah tidak ada karena bagaimanapun merekalah semangat Felicia selama ini, tetapi saat mereka tidak ada rasanya seperti terombang-ambing di lautan luas tanpa tujuan. Mengingat orang tuanya membuat Felicia sedih, dia pun menangis di sunyinya malam mengenang ibu dan ayahnya yang sudah tenang di atas sana. Setiap selesai sholatnya Felicia selalu mendoakan orang tuanya agar selalu bahagia di atas sana dan juga setiap malamnya Felicia selalu merindukan mereka sampai kapanpun karena baginya tidak ada orang lain yang lebih istimewa dari ibu dan ayahnya. Hingga ia terlelap malam ini bayangan akan cinta dan kasih dari ibu dan ayahnya terbayang jelas di sana. Felicia berharap mereka berkunjung ke mimpi Felicia sekali saja karena Felicia sangat merindukan mereka. Pagi harinya, jam 6 pagi Felicia sudah siap untuk ke tempat kerjanya dengan baju kasual. Dia berjalan mendekati MBK Suci yang sudah menunggunya di depan rumahnya sendiri. "Mbak, ayo!" ajak Felicia. "Iya, ayo." Mereka pun berjalan menuju ke halte bis untuk menuju ke tempat kerja. Karena memang jarak yang cukup jauh dari rumah, namun mereka tidak mengeluh karena gajinya cukup tinggi daripada kerja biasa untuk orang yang memiliki ijazah SMA saja. Sampai di Adiguna Company, mereka segera menuju ruangannya untuk berganti pakaian. Setelah itu melaksanakan tugasnya, yaitu dimulai dari membersihkan ruangan karyawan hingga direktur utama. Sekarang belum jam masuk kerja untuk karyawan, namun untuk para OG dan OB sekaranglah waktunya masuk kerja karena mereka harus memastikan kalau semua ruangan sudah bersih dari debu agar karyawan nantinya bisa lebih nyaman dalam bekerja. Hei, kalian tadi dengar gak dari beberapa karyawan yang bilang kalau mulai hari ini Pak Teguh sudah tidak bekerja lagi dan memilih untuk pensiun dini? Ucap Wulia yang baru saja selesai bersih-bersih di ruangan karyawan tadi. Sedangkan Mbak Suci dan Felicia hanya mendengarkan saja tanpa bersuara. Dengar-dengar posisi dari Pak Teguh akan digantikan oleh putranya yang semua orang sudah tidak asing lagi melihat nama dan wajahnya selalu berseliweran di layar kaca. Namun Felicia malah tidak tahu sama sekali karena dia jarang sekali menggunakan HP-nya untuk search tentang keluarga Adiguna dan televisi di rumahnya juga tidak bisa dinyalakan sehingga Felicia sudah ketinggalan berita. Jam sesudah menunjukkan pukul 8 pagi yang artinya sebentar lagi presidir baru akan segera datang. Semua karyawan baik karyawan dengan jabatan tinggi ataupun rendah seperti Felicia berkumpul jadi satu membentuk barisan untuk menyambut pemimpin baru mereka. "Aduh, gak sabar deh," sahut Wulia dan karyawan lainnya. Tempat karyawan OB memang tidak strategis karena tertutupi oleh beberapa karyawan kantoran di sana sehingga mereka tak terlalu tampak tapi ada di sana. Tak lama sebuah mobil Porsche terbaru dan yang pastinya mahal tersebut berhenti tepat di depan lobi kantor. Semua karyawan yang melihat mobil tersebut berhenti tak henti-hentinya terkagum dengan mobil tersebut karena dipastikan bahwa mobil tersebut sangat mahal sekali dan belum ada di pasaran Indonesia saat ini. 1 bulan sebelumnya, Amerika sekarang ini sedang musim panas. Di sebuah apartemen mewah di New York ada seorang pria muda nan tampan sedang bersantai karena sedang weekend dan sehingga tidak harus ke kantor. Namanya adalah Ziko Pratama Adiguna, pewaris tunggal kerajaan Adiguna yang mewarisi semua kekayaan yang ada karena dialah satu-satunya anak dari pasangan Teguh Adiguna dan Feni Adiguna. Ziko sendiri juga sedang memimpin di perusahaan cabang dari Adiguna Company yang berada di New York sana dan juga dia mengelola perusahaannya sendiri di bidang desain interior. Mungkin karena dia sudah nyaman berada di sana dan juga studinya juga sudah selesai di Amerika membuat Ziko memilih untuk mengelola perusahaan yang berada di sana. Awalnya sang papa menolaknya karena Ziko seharusnya berada di Indonesia untuk mengelola kantor pusatnya, namun Ziko kekeh ingin mengelola di sana.
Akhirnya papanya pun memberikan waktu selama 3 tahun untuk mengembangkan perusahaan di sana, dan setelah itu harus kembali ke Indonesia karena sang papa ingin merasakan pensiun dini dan tidak memikirkan tentang perusahaan lagi. Zico pun mengiyakan ucapan sang papa tanpa banyak berpikir lagi, karena papanya kalau sudah bilang iya maka harus iya, tidak boleh dibantah, mungkin karena kakeknya dulu seorang marinir sehingga sikap tersebut diturunkan kepada sang papa. Usianya baru saja 25 tahun namun sudah bisa memimpin perusahaan dengan sangat hebat, bahkan di usia 22 tahun dia sudah lulus kuliah di salah satu universitas ternama di sana dan langsung bekerja di Adiguna Company di Amerika. Dia menjabat sebagai seorang wakil direktur selama 1 tahun. Setelah dirasa cukup untuk mengajari Zico tentang bisnis dan perusahaan, dia pun naik jabatan dan menjabat sebagai direktur utama selama 2 tahun ini. Dan selama Zico memimpin, peningkatan penjualan sangat pesat sekali hingga terkadang harus menambahkan stok penjualan lagi, padahal perusahaan sudah menyiapkan banyak produk di sana namun tetap saja habis. Selama 2 tahun ini juga laba penjualan produk sangat baik pesat, yang awalnya hanya 5% namun sekarang sudah naik tinggi sebesar 40% dari sebelumnya. Bisa bayangkan bukan seberapa banyaknya produk yang dijual. Saat sedang asyik duduk di sofa ruang tamunya, tiba-tiba teleponnya berdering dan menampakkan sang mama yang meneleponnya. Zico pun mengangkat telepon dari mama tercintanya. "Halo, sayang. Kamu di mana sekarang?" tanya Mama Feni. "Zico di apartemen, Ma. Kenapa emangnya?" "Enggak, Mama cuma kangen sama kamu sayang. Kamu gak mau pulang ya menetap di sini? Mama kangen tahu sama kamu," tutur Mama Feni dari tempat nan jauh di sana. "Akan Zico usahain ya, Ma. Karena di sini kan Zico juga kerja dan banyak kerjaannya, jadi jarang ada waktu kecuali weekend." "Ya sudah, tapi pokoknya kamu harus segera pulang loh ya. Apa kamu mau saat kamu pulang yang ada hanya jasad Mama aja baru bisa pulang?" kesal Mama Feni. "Mama, apaan sih ya?" "Enggak lah. Zico usahain ya, Ma." "Ya sudah, kalau gitu Mama tutup dulu ya." Setelah itu Mama Feni pun menutup teleponnya. Beliau memang sangat sering menelepon sang anak karena pergi tak pulang-pulang seperti Bang Toyib. Bahkan untuk mengasih kabar saja Zico sangat jarang, sehingga membuat Mama Feni sering kesepian di rumah karena tidak memiliki teman berbicara kecuali dengan sang suami. "Anak bapak sama aja, kapan coba aku bisa punya mantu biar ada teman curhat dan juga teman hangout. Aku kan juga pingin nyombongin mantu aku ke teman-teman arisan," gerutu Mama Feni sendirinya karena sang suami sedang pergi. Sedangkan Zico di sana setelah telepon tersebut ditutup oleh sang mama pun merasakan frustasi karena mamanya terus saja memintanya untuk mencari calon istri karena mamanya sudah ingin sekali menimang cucu. Dikira cari calon istri kayak cari ikan di pasar yang bisa dipilih-pilih sesuka hati. "Dasar mama, dikira cari perempuan yang cocok sama Zico tinggal cari di pasar," gumam Zico kemudian kembali melanjutkan aktivitasnya.